Hai semuanya, kembali lagi ke channel Bimbel Chief bersama Miss Lexa yang akan membahas mengenai materi matematika. Pada video ini, kita akan membahas mengenai cara menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel menggunakan metode matriks, yaitu metode determinan matriks. Misalnya, kita memiliki 3 persamaan, yaitu persamaan 1, persamaan kedua, dan persamaan ketiga. Nah, ketiga persamaan ini akan kita tuliskan ke dalam bentuk matriks, dan untuk SPLTV, maka akan kita dapatkan nantinya yaitu matriks berordo 3 dikali 3. Nah, apa yang kita masukkan atau kita tuliskan ke dalam matriksnya? Yang kita tuliskan adalah koefisien dari masing-masing variabel. Sama seperti sebelumnya pada SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel, maka yang kita tuliskan pertama adalah koefisien dari persamaan pertama, yaitu A, B, dan C, kita tuliskan menjadi baris pertama. Kemudian, koefisien dari persamaan kedua, yaitu E, F, dan G, kita tuliskan menjadi baris kedua. Dan koefisien dari persamaan ketiga, yaitu I, J, dan K, kita tuliskan menjadi baris ketiga. Maka inilah matriksnya. Kemudian, kita sama dengankan, kita tuliskan matriks berordo 3 dikali 1, yaitu angka-angka pada sebelah kanan sama dengan, yaitu D, H, dan L. Langsung saja kita lihat ke contoh. Misalnya di sini kita memiliki 3 persamaan, yaitu persamaan 1, persamaan kedua, dan persamaan ketiga. Lalu, ketiga persamaan ini kita tuliskan ke dalam bentuk matriks. Maka, koefisien X, koefisien Y, dan koefisien Z pada persamaan pertama kita tuliskan ke dalam matriks menjadi baris pertama. Nah, ingat ya, kalau sebuah variabel tidak memiliki angka di depannya, itu berarti koefisiennya bernilai 1. Sehingga koefisien X adalah 1, dan koefisien Z juga 1. Sehingga jika kita tuliskan ke matriks, maka 1, 4, dan 1. Kemudian, koefisien X, koefisien Y, dan koefisien Z pada persamaan kedua kita tuliskan menjadi baris kedua. Maka, negatif 2, 1, dan negatif 1. Dan koefisien X, koefisien Y, dan koefisien Z pada persamaan ketiga kita tuliskan menjadi baris ketiga. Sehingga 3, 2, dan negatif 1. Sama dengan 20, 30, dan 18. Maka inilah matriks dari sistem persamaan linear 3 variabel pada contoh ini. Kemudian, untuk menentukan nilai X, Y, Z dari SPLTV ini, maka dapat kita tentukan dengan rumus yaitu X akan kita dapatkan dari dx dibagi d, Y yaitu dy dibagi d, dan Z yaitu dz dibagi d. Nah, pertama kita tentukan nilai dari d, kita tuliskan kembali matriksnya. Kemudian, kita tentukan nilai D. D adalah nilai determinan dari matriks ini. Jika teman-teman belum menonton video sebelumnya, sebaiknya dinonton terlebih dahulu agar bisa lebih memahami cara menentukan determinan dari matriks berordo 3 kali 3 ya. Lalu jika kita lanjutkan, kita tuliskan yaitu 1, negatif 2, 3, kemudian 4, 1, dan 2. Kemudian, untuk menentukan determinannya, kita kalikan angka-angka yang berada pada diagonal yang sama, dimulai dari angka kiri atas, yaitu 1 dikali 1 dikali negatif 1, akan menghasilkan negatif 1, ditambah yang berikutnya, yaitu 4 dikali negatif 1 dikali 3, akan menghasilkan negatif 12, ditambah
1 dikali negatif 2 dikali 2 akan menghasilkan negatif 4. Kemudian, kita kurangi, kita kalikan angka-angka pada diagonal yang dimulai dari kiri bawah, yaitu 3 dikali 1 dikali 1 akan menghasilkan 3, ditambah yang berikutnya yaitu 2 dikali negatif 1 dikali 1 menghasilkan negatif 2, dan ditambah yang berikutnya yaitu negatif 1 dikali negatif 2 dikali 4 akan menghasilkan positif 8. Maka akan kita dapatkan negatif 17 dikurangi 9. Maka D-nya akan bernilai negatif 26. Kemudian, kita akan menentukan nilai dari dx. Apa itu nilai dx? Nilai dx adalah determinan dari matriks yang semua koefisien-koefisien pada kolom pertama, yaitu angka-angka koefisien dari variabel x, kita substitusikan menjadi angka-angka pada nilai sama dengan, yaitu 20, 30, dan 18. Sehingga jika kita substitusikan, maka matriksnya dapat kita tuliskan menjadi jadi, angka-angka yang berubah hanya angka pada kolom pertama ya. Lalu, kita carikan kembali determinannya. Nah, determinan dari matriks inilah yang kita akan sebut sebagai dx. Maka kita tuliskan dua kolom pertama yaitu 20, 30, 18, dan 4, 1, 2. Kemudian determinannya kita kalikan lagi. Angka-angka pada diagonal yang sama dimulai dari 20 dikali 1 dikali negatif 1 menghasilkan negatif 20, ditambah yang berikutnya yaitu 4 dikali negatif 1 dikali 18 menghasilkan negatif 72, ditambah yang berikutnya yaitu 1 dikali 30 dikali 2, yaitu positif 60. Kemudian kita kurangi dengan mengkalikan angka-angka pada diagonal yang dimulai dari kiri bawah, yaitu 18 dikali 1 dikali 1 menghasilkan 18, ditambah yang berikutnya yaitu 2 dikali negatif 1 dikali 20, yaitu negatif 40, ditambah yang berikutnya yaitu negatif 1 dikali 30 dikali 4, yaitu negatif 120. Lalu jika kita hitung, maka kita dapatkan negatif 32 dikurangi negatif 142. Maka negatif 32 ditambah 142 akan menghasilkan 110. Kemudian, setelah menemukan nilai dx, kita dapat menghitung nilai x, yaitu dx 110 dibagi d, yaitu negatif 26, kita dapatkan negatif 55/13 dengan menyederhanakan pecahannya. Sehingga inilah nilai dari x. Lalu kita lanjutkan dengan menentukan nilai dari dy. Maka, untuk menentukan matriks dari dy, maka angka-angka pada kolom kedua, yaitu angka-angka koefisien dari variabel y, kita substitusi menjadi 20, 30, dan 18. Sehingga dapat kita tuliskan matriksnya menjadi kemudian untuk menentukan nilai dy, maka kita carikan determinan dari matriks ini. Kita tuliskan dua kolom pertama yaitu 1, negatif 2, dan 3. Kemudian 20, 30, dan 18. Lalu determinannya kita kalikan lagi angka-angkanya dimulai dari 1 dikali 30 dikali 1 menghasilkan 30, ditambah yang berikutnya 20 dikali negatif 1 dikali 3 menghasilkan negatif 60, ditambah 1 dikali negatif 2 dikali 18 menghasilkan negatif 36. Kemudian kita kurangi dengan mengkalikan angka-angka dimulai dari kiri bawah yaitu 3 dikali 30 dikali 1 menghasilkan 90, ditambah 18 dikali negatif 1 dikali 1 menghasilkan negatif 18, ditambah
1 dikali negatif 2 dikali 20 menghasilkan negatif 40. Sehingga jika kita hitung, maka negatif 66 dikurangi 32, kita dapatkan negatif 98. Maka nilai DY yaitu negatif 98. Kemudian, jika kita hitung nilai Y, maka Y sama dengan nilai DY dibagi D, yaitu negatif 98 dibagi D sebelumnya kita dapatkan negatif 26. Maka jika kita sederhanakan, kita dapatkan di sini bernilai positif karena negatif pada pembilang dan penyebut dapat kita coret. Dan terakhir, kita akan menentukan nilai dari DZ. Maka, pertama kita tuliskan matriks untuk menentukan nilai dari DZ, yaitu angka-angka pada kolom ketiga atau angka-angka koefisien dari variabel Z kita substitusi menjadi 20, 30, dan 18. Lalu, kita hitung nilai DZ atau determinan dari matriks ini. Maka kita tuliskan dua kolom pertama di sebelah kanan matriks. Lalu, kita kalikan lagi angka-angka pada diagonal yang dimulai dari kiri atas, yaitu 1 dikali 1 dikali 18 menghasilkan 18, ditambah 4 dikali 30 dikali 3 menghasilkan 360, ditambah 20 dikali negatif 2 dikali 2 menghasilkan negatif 80. Dikurangi, kita kalikan angka-angka yang dimulai dari kiri bawah, yaitu 3 dikali 1 dikali 20 menghasilkan 60, ditambah 2 dikali 30 dikali 1 menghasilkan 60, ditambah 18 dikali negatif 2 dikali 4 menghasilkan negatif 144. Kemudian jika kita hitung, kita dapatkan 298 dikurangi negatif 24. Sehingga 298 ditambah 24 akan menghasilkan 322. Maka inilah nilai dari DZ. Berarti kita sudah dapat menghitung nilai dari Z, yaitu nilai DZ yaitu 322 dibagi nilai D sebelumnya yaitu negatif 26. Sehingga jika kita sederhanakan, kita dapatkan negatif 161 dibagi 13. Inilah nilai dari Z. Oke, itulah tadi pembahasan mengenai cara menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel menggunakan metode determinan matriks berorder 3 kali 3. Nah, sebenarnya untuk menyelesaikan SPLTV, kita dapat menyelesaikannya menggunakan metode eliminasi substitusi. Tetapi, kelebihan dari metode ini adalah jika angkanya bernilai pecahan, maka hitungannya tidak akan terlalu susah. Jadi, ini akan mempermudah bagi teman-teman yang masih kesulitan untuk menghitung angka-angka berbentuk pecahan. Jika ada yang masih dibingungkan, bisa langsung bertanya di kolom komentar atau bertanya pada saat di kelas ya. Jangan lupa untuk mensupport channel Bimbel Chief dengan subscribe dan like video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.